Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah inspiratif dari sebuah desa kecil tentang dua pengrajin logam yang memiliki cara pandang berbeda terhadap pekerjaan mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketekunan, cinta, dan perhatian pada detail dapat membawa kesuksesan yang lebih besar daripada sekadar mengandalkan kemewahan. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah dua pengrajin logam yang hidup berdampingan. Keduanya mewarisi keterampilan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Satu pengrajin bekerja dengan emas, sementara yang lainnya ahli dalam mengolah kuningan. Meskipun mereka tinggal bersebelahan, masing-masing memiliki cara yang berbeda terhadap pekerjaan mereka. Rumah pengrajin emas tampak sedikit lebih besar, dengan tungku besar yang mengepulkan asap tipis. Di sebelahnya, rumah pengrajin kuningan berdiri dengan sederhana, namun selalu terjaga kerapihannya. Setiap hari, dari pagi hingga malam, kedua pengrajin itu tak pernah berhenti bekerja. Palu mereka beradu dengan logam, mengeluarkan suara gemuruh yang sudah menjadi ciri khas desa tersebut. Walaupun mereka berbeda dalam hal bahan baku, tujuan mereka sama, menciptakan karya yang indah dari logam. Pengrajin emas selalu bekerja dengan cepat. Baginya, emas sudah memiliki nilai yang tinggi, jadi ia berpikir, selama benda itu terbuat dari emas, orang akan tetap membelinya meski tanpa detail yang sempurna. Ia tak terlalu peduli pada kehalusan ukiran atau kilau yang sempurna. Baginya, emas adalah emas dan itu sudah cukup. Di rumah sebelah, pengrajin kuningan memiliki pandangan yang berbeda. Ia percaya bahwa meskipun kuningan bukanlah logam yang semahal emas, jika dikerjakan dengan hati-hati dan teliti, hasilnya akan sama berharganya. Setiap hari, ia dengan sabar menggosok dan memperhalus karyanya, memastikan setiap detail terlihat sempurna. Suatu hari, kabar besar datang ke desa. Pasar tahunan yang selalu ditunggu-tunggu akan segera tiba, dan kali ini akan lebih istimewa. Seorang tamu agung dari kota akan datang, dan kabarnya ia sangat tertarik dengan perhiasan logam. Para pengrajin di desa menjadi lebih bersemangat, termasuk pengrajin emas dan pengrajin kuningan. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menjual hasil karya mereka dengan harga tinggi. Hari-hari menjelang pasar dihabiskan dengan penuh kerja keras. Pengrajin emas bekerja tanpa henti, namun ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa emas akan laku, meskipun perhiasan yang ia buat belum sepenuhnya rapi. Di sisi lain, pengrajin kuningan terus dengan sabar mengasah, menggosok, dan memeriksa setiap karyanya. Ia tak ingin ada cacat sekecil apapun pada perhiasannya. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Kedua pengrajin berangkat ke kota dengan membawa hasil kerja mereka. Masing-masing menarik gerobak yang penuh dengan perhiasan logam melewati jalanan berbatu yang berkelok-kelok. Kota yang mereka tuju penuh dengan hiruk-pikuk orang yang bersiap untuk pasar besar. Aroma makanan yang dimasak di jalan, suara pedagang yang berseru, dan tawa anak-anak membuat suasana semakin meriah. Kedua pengrajin menata dagangan mereka di tempat yang strategis, berdampingan di salah satu sudut pasar yang ramai. Pengrajin emas tampak percaya diri. Ia menata perhiasan emasnya di atas meja dengan hati-hati, meskipun ia tahu bahwa kilau emasnya tidak secerah biasanya. Baginya, selama itu emas, pembeli pasti akan datang. Sementara itu, pengrajin kuningan dengan telaten menata perhiasan kuningannya yang berkilauan setelah berjam-jam dihaluskan. Ia tak berharap banyak, namun ia yakin akan kualitas hasil karyanya.
hari mulai berjalan, dan orang-orang mulai berdatangan ke pasar. Satu persatu, mereka melewati meja pengrajin emas. Namun kebanyakan dari mereka hanya melirik sekilas. Barang-barangnya tampak kusam, detailnya kasar, dan tidak menarik perhatian. Pengrajin emas mulai merasa gelisah, tapi ia masih meyakinkan dirinya bahwa emasnya pasti akan laku. Di sisi lain, meja pengrajin kuningan mulai ramai dikunjungi orang. Mereka tertarik pada perhiasan yang berkilau indah dengan ukiran yang halus dan detail yang sempurna. Orang-orang terkagum-kagum melihat bagaimana kuningan bisa terlihat begitu indah. Beberapa pembeli langsung membeli beberapa potong kalung dan gelang, sementara yang lainnya memuji kerja keras sang pengrajin. Kegelisahan pengrajin emas semakin menjadi-jadi ketika tamu agung yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia datang dengan rombongan besar, mengenakan pakaian mewah, dan tampak berwibawa. Pengrajin emas berharap sang tamu akan tertarik dengan emasnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Tamu agung itu langsung mendekati meja pengrajin kuningan. Ia tampak tertarik pada sebuah kalung kuningan yang berkilauan, memperhatikannya dengan seksama, lalu tersenyum puas. Tanpa ragu, tamu agung itu membeli beberapa perhiasan dari pengrajin kuningan. Sementara pengrajin emas hanya bisa melihat dari jauh, dengan wajah yang semakin muram. Pasar terus berlangsung, dan pengrajin kuningan sibuk melayani pembeli yang tak henti-hentinya datang. Sementara itu, meja pengrajin emas semakin sepi. Perhiasan emasnya tak laku seperti yang ia bayangkan. Dia duduk termenung di kursinya, menatap kosong ke arah kerumunan di sebelah. Rasa kecewa mulai menyelimuti hatinya, dan ia pun mulai bertanya-tanya apa yang salah dengan karyanya. Saat hari mulai gelap, pasar pun berakhir. Para pedagang mulai berkemas, termasuk kedua pengrajin itu. Pengrajin kuningan dengan gembira mengemas barang-barangnya yang hampir habis terjual. Sementara pengrajin emas hanya bisa membawa pulang sebagian besar dagangannya yang tak tersentuh. Dalam perjalanan pulang, kedua pengrajin berjalan perlahan dengan suasana hati yang berbeda. Pengrajin emas merasa tertunduk dan sedih, sementara pengrajin kuningan berjalan dengan tenang, tersenyum puas. Di tengah perjalanan, pengrajin emas mulai merenung. Ia akhirnya menyadari bahwa ketekunan dan perhatian terhadap detail adalah kunci kesuksesan. Meskipun emas adalah logam yang mulia, tanpa ketelatenan dalam pengerjaan, kemilau alami logam itu tak cukup untuk membuatnya laku. Di sisi lain, pengrajin kuningan yang bekerja dengan sabar dan penuh dedikasi berhasil membuat kuningannya bersinar, bukan hanya karena bahannya, tetapi karena cintanya pada pekerjaannya. Ketika mereka tiba kembali di desa, suasana senja menyelimuti rumah mereka yang tenang. Kedua pengrajin kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh renungan. Pengrajin emas kini mengerti bahwa sebuah karya bukan hanya tentang bahan dasarnya, tetapi tentang cinta, ketekunan, dan perhatian yang diberikan dalam proses pembuatannya. Sementara itu, pengrajin kuningan yang sudah memahami hal ini sejak lama tersenyum bijak, merasa puas dengan perjalanan yang telah ia lalui. Malam itu, keduanya duduk di depan rumah masing-masing. Pengrajin emas merenungi pelajaran berharga yang ia dapatkan, sementara pengrajin kuningan menikmati kesederhanaan hidup yang selalu ia hargai. Dan desa itu kembali tenang seperti biasanya, dengan dua pengrajin yang kini mengerti bahwa nilai sejati dari sebuah karya terletak bukan pada kemewahan bahannya, tetapi pada cinta dan ketekunan yang tercurah di setiap ukirannya. Pesan inspiratif dari kisah kali ini adalah bahwa kesuksesan sejati bukan hanya ditentukan oleh nilai bahan yang kita miliki, tetapi oleh ketekunan, perhatian terhadap detail, dan cinta
yang kita tuangkan dalam setiap pekerjaan kita. Seperti pengrajin kuningan yang bekerja dengan sabar dan teliti, setiap usaha yang dikerjakan dengan hati akan memberikan hasil yang indah dan berharga, bahkan melebihi apa yang terlihat dari luar. Sementara itu, rasa cepat puas dan meremehkan proses dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk meraih kesuksesan sejati